Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 12, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar bersama saya, Ibu Dian Mufarida. Anak-anakku sekalian, kita masih membahas tentang listrik statis. Kali ini kita fokus membahas tentang energi potensial dan potensial listrik. Energi potensial listrik dapat dianalogikan dengan energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda berhubungan dengan posisinya diukur dari satu titik acuan tertentu. Lalu, apa itu energi potensial listrik? Mari kita perhatikan video berikut ini. Energi potensial listrik menggambarkan seberapa banyak energi yang disimpan oleh suatu muatan jika muatan tersebut dipindahkan oleh gaya kolom. Energi potensial listrik berhubungan dengan titik acuan tertentu. Saat ini, kita memiliki satu muatan sumber positif 3 mikrokolom dan satu muatan uji positif 1 mikrokolom yang diletakkan sejauh 5 cm dari muatan sumber. Sehingga muatan uji ini akan terpengaruh oleh medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber. Karena dua-dua muatan ini adalah positif, maka akan muncul gaya kolom saling tolak-menolak di antara kedua muatan. Jadi jika kita ingin memindahkan muatan uji dari jarak 5 cm menuju jarak 3 cm terhadap muatan sumber atau berpindah sejauh 2 cm dari posisi awal, maka kita memerlukan energi sebesar W sama dengan F kali D kali cos theta, di mana W adalah usaha yang diperlukan, F-nya adalah gaya kolom antara muatan uji dan muatan sumber yang kita tuliskan sebagai F sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat. D adalah jarak perpindahan muatan uji dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian theta adalah sudut apit antara gaya kolom dengan perpindahannya. Kita tahu bahwa gaya kolom dengan perpindahan adalah sejajar atau paralel, sehingga sudut antara keduanya bernilai 0 derajat. Dengan demikian, tetanya adalah 0 derajat. Kita tahu cos 0 nilainya adalah 1, sehingga W sama dengan F kali D. Kemudian F-nya kita ganti dengan K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat. Kemudian D-nya kita ganti dengan R, sehingga persamaan di ruas kanan itu kita peroleh ruas kanan kita peroleh K kali Q besar kali Q kecil per R. Jika ruas kanannya berubah menjadi K kali Q besar kali Q kecil per R, maka ruas kiri bukan lagi usaha. Tetapi sekarang yang kita punya adalah energi potensial listrik, atau U dituliskan sebagai K kali Q besar kali Q kecil per R, dengan U adalah energi potensial listrik satuannya Joule, K-nya konstanta kolom, Q-nya adalah muatan sumber satuan kolom, Q kecil adalah muatan uji satuan kolom, dan R adalah jarak. Ingat, jaraknya selalu diukur dari posisi awal. Kita kembali ke contoh yang di depan tadi. Muatan sumber 3 mikrokolom. Kemudian pada jarak 5 cm dari muatan sumber ada muatan uji yang nilainya 1 mikrokolom. Karena keduanya positif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak, sehingga apabila kita ingin memindahkan muatan uji dari 5 cm ini menuju 3 cm posisinya dari muatan sumber sekarang, atau apabila kita ingin memindahkan muatan uji dari posisi awalnya sehingga sejauh 2 cm di posisi akhir mendekati muatan sumber, maka kita memerlukan usaha untuk melawan gaya kolom atau gaya tolak yang terjadi antara muatan sumber dengan muatan uji. Usahanya berapa? Usahanya W sama dengan F kali D. Kemudian dengan mengganti F menjadi K kali Q besar Q kecil per R, kita peroleh bahwa energi potensial yang dimiliki oleh muatan uji yang sudah berpindah sejauh 2 cm ini tadi akan sama dengan U
sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q besar adalah 3 mikrokolom, yaitu 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q kecilnya 1 mikrokolom atau 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. R-nya adalah 2 cm atau 0,02 meter. Dengan demikian, energi potensial sekarang yang dimiliki oleh muatan uji setelah berpindah sejauh 2 cm adalah 1350 kali 10 pangkat min 3 Joule atau U-nya bernilai 1,35 Joule. Jadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa usaha itu berbanding lurus dengan energi potensial. Jika energi potensialnya besar, maka usahanya akan besar. Jika energi potensialnya kecil atau turun, maka usahanya juga akan kecil atau turun. Baik anak-anak, mari kita rumuskan usaha, kita cermati kembali usaha yang terjadi untuk memindahkan muatan uji dari jarak 5 cm ke 3 cm diukur dari muatan sumbernya. Jadi, muatan uji ini ada di sekitar muatan sumber, maka muatan uji ini akan mengalami kuat medan listrik akibat muatan sumber. Muatan uji posisi awalnya ada di titik A, kemudian dipindahkan sejauh D menuju posisi akhir di titik B. Perpindahannya adalah 2 cm. Kemudian, energi potensial listrik itu baru akan muncul apabila muatan uji itu berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi, energi potensial itu hanya ditentukan atau dipengaruhi dari posisinya dihitung dari posisi awalnya. Jadi, besar energi potensial yang timbul pada muatan uji Q kecil itu sebanding atau berbanding lurus dengan usahanya. Usaha yang digunakan untuk melawan gaya kolomnya. Jadi W yang sama dengan F kali D cos theta atau W sama dengan F kali D itu boleh kita tuliskan sebagai W sama dengan E kali Q kali D. F ini gaya kolom. Pada video sebelumnya kita tahu bahwa gaya kolom itu sama dengan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber dikalikan muatan ujinya. Jadi, W boleh kita tuliskan sama dengan F kali D, boleh kita tuliskan W itu sebagai E kali Q kali D. Kemudian, mari kita bahas tentang energi potensial. Kita punya muatan sumber Q positif, Q besar, kemudian berjarak tertentu dari muatan sumber, kita letakkan muatan uji Q kecil positif pada titik A, kemudian kita, kemudian kita akan memindahkan muatan uji ini, jadi gini, muatan uji dan muatan sumber sama-sama positif sehingga akan mengalami gaya tolak-menolak, muatan uji akan tertolak ke kanan. Kemudian kita akan memindahkan muatan uji ini dari titik A berpindah sejauh R, berpindah sejauh R mendekati muatan sumber sehingga sekarang posisinya ada di titik B. Pada titik B ini pun muatan uji akan mengalami gaya tolak ke kanan sebesar F. Kemudian diperlukan usaha apabila kita ingin memindahkan muatan uji positif di titik A ke titik B mendekati muatan sumber sejauh R, usaha yang diperlukan sudah kita rumuskan tadi, W sama dengan F kali D cos theta, atau W sama dengan F kali D. Atau kita tuliskan W itu sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat kali D. D-nya kita ganti R sehingga kita punya rumus usaha untuk memindahkan untuk memindahkan muatan uji dari A ke B adalah yang ini. Dan kita peroleh energi potensial listriknya disimbolkan dengan U sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R. Kita tahu bahwa U itu sama dengan EP. Dengan demikian maka energi potensial listrik
yang dialami oleh muatan uji setelah berpindah dari posisi A ke posisi B dirumuskan sebagai EP sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R. Dengan keterangan sebagai berikut. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Suatu muatan uji sebesar 1 mikrokolom itu diletakkan sejauh 5 cm dari muatan sumber 3 mikrokolom. Hitung energi potensial listrik yang dimiliki muatan uji jika muatan tersebut sekarang berjarak 3 cm dari muatan sumber. Ini tadi sudah kita bahas di video, namun ingin saya pertegas bahwa Q besar bernilai 3 mikrokolom, Q kecil adalah 1 mikrokolom. Posisi awalnya adalah 5 cm dari muatan sumber, posisi akhirnya adalah 3 cm dari muatan sumber. Sehingga perpindahan yang dialami oleh muatan uji adalah 2 cm. Maka R-nya bernilai 0,02 meter. Jadi energi potensial yang muncul pada muatan uji setelah dia berpindah sejauh 2 cm adalah bernilai 1,35 Joule. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke potensial listrik. Tadi kita sudah membahas bahwa energi potensial listrik itu bergantung pada posisi awal dengan posisi akhir dari muatan uji. Potensial listrik itu menunjukkan ukuran energi potensial listrik per unit muatan. Sehingga potensial listrik dapat kita tuliskan sebagai energi potensial listrik dibagi dengan muatan ujinya. Kita tahu tadi U adalah K kali Q besar kali Q kecil per R. Sehingga dengan mengganti U menjadi K kali Q besar Q kecil per R. Per R, kita masukkan ke dalam persamaan V sama dengan U per Q, maka akan kita peroleh bahwa potensial listrik itu dapat kita rumuskan sebagai V sama dengan K kali Q besar per R. Kita peroleh ini, jadi dapat kita lihat bersama bahwa potensial listrik itu berbanding lurus dengan muatan sumbernya. Jadi apabila Q-nya besar, maka V-nya juga besar. Apabila Q-nya kecil, maka V-nya juga kecil. Dapat kita amati bersama juga bahwa V itu berbanding terbalik dengan R. Jadi apabila R-nya besar, maka V-nya kecil. Dan apabila R-nya kecil, maka V-nya membesar. Itu potensial listrik. Kemudian perlu dipahami bersama bahwa untuk potensial listrik itu nilai positif negatif muatan ikut dalam perhitungan. Jadi, mari kita turunkan bersama satuan dari potensial listrik. Potensial listrik itu adalah energi potensial per muatan uji. Energi potensial satuannya Joule, kemudian muatan ujinya satuannya kolom. Sehingga potensial listrik itu memiliki satuan Joule per kolom. Joule per kolom adalah volt. Dengan demikian, maka potensial listrik itu dirumuskan sebagai U per Q atau energi potensial per muatan uji dan satuannya adalah volt. Oke, kita bahas kembali. V adalah U per Q. Karena kita punya U itu adalah energi potensial, sedangkan energi potensial kita punya tadi sudah kita rumuskan bersama bahwa EP sama dengan K kali Q besar Q kecil per R, kita masukkan ke potensial listrik, sehingga kita peroleh persamaan potensial listrik. Pada jarak R dari muatan sumber adalah V sama dengan K kali Q per R. Anak-anak, mari kita perhatikan grafik potensial listrik. Sudah saya terangkan tadi bahwa untuk potensial listrik, nilai positif dan negatif dari muatan listrik, muatan sumbernya itu diikutkan di dalam perhitungan. Jadi, mari kita perhatikan video berikut ini. Apabila kita memiliki satu muatan sumber positif,
maka akan menimbulkan potensial listrik di sekitarnya yang nilainya juga positif. Jadi, apabila kita mengukur potensial listrik di suatu titik yang semakin jauh dari sumbernya, jadi R-nya membesar, maka nilai potensialnya akan mengecil karena V berbanding terbalik dengan R. Dari persamaan V sama dengan kaki per R. Jadi untuk muatan listrik positif, maka maka potensial listrik di titik-titik sekitarnya juga bernilai positif. Apabila R-nya membesar, maka V-nya akan mengecil. Bandingkan dengan ketika muatan sumbernya adalah negatif. Jadi ketika muatan sumbernya negatif, maka potensial yang dialami oleh titik-titik di sekitarnya juga bernilai negatif. Lihat, mari kita cermati, apabila, mohon maaf, kita tadi sampai di sini, kita cermati, apabila muatan sumbernya negatif, maka V yang dihasilkan juga negatif. Kemudian, kita amati bersama, ketika posisi titik itu ada di sini, R-nya, maka potensial listriknya adalah min 5 volt. Tetapi ketika titik itu ada di sini, maka maka potensialnya adalah min 1 volt. Min 1 volt itu lebih besar daripada min 5 volt. Itu makna dari ini. Jika jarak titik itu semakin jauh dari muatan sumber negatif, maka potensialnya akan membesar. Membesar artinya apa? Artinya kalau awalnya min 5, karena jaraknya semakin jauh menjadi min 1. Kita tahu min 1 adalah lebih besar daripada min 5. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa dengan melihat grafik ini, semakin jauh suatu titik dari muatan sumbernya, maka potensial di titik itu akan mendekati 0. Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Kali ini kita memiliki muatan sumber positif 2 mikrokolom. Kita ingin menentukan potensial listrik di suatu titik yang berjarak 15 cm dari muatan sumber positif. Mari kita masukkan. Kita tahu V sama dengan K kali Q per R. Ingat, muatan sumbernya positif, maka kita masukkan Q-nya juga bernilai positif. 2 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, jaraknya adalah 0,15 meter, sehingga potensial titik di jarak 15 cm dari muatan sumber positif 2 mikrokolom. Mohon maaf, kita kembali ke sini. Jadi potensial listrik yang terjadi pada titik yang berjarak 15 cm dari muatan uji positif, muatan sumber positif 2 mikrokolom adalah 1,2 kali 10 pangkat 5 volt. Kemudian mari kita ganti muatan ujinya dengan muatan sumbernya dengan muatan sumber negatif. Titiknya masih sama, 15 cm dari muatan sumber. Maka minus ini kita ikutkan dalam perhitungan di sini, sehingga kita peroleh potensial listrik yang dialami oleh titik yang berjarak 15 cm dari muatan sumber negatif adalah bernilai negatif 1,5 kali 10 pangkat 5 volt. Ini, jadi yang tadi kita bahas di video, saya terangkan lagi di soal ini, nanti dapat Anda pelajari sendiri. Jadi kalau muatannya positif, maka kita masukkan dalam perhitungan bernilai positif sehingga potensial listrik yang ditimbulkan juga positif. Sedangkan kalau muatan sumbernya negatif, kita masukkan dalam perhitungan negatif, maka potensial listrik yang ditimbulkan juga bernilai negatif. Baik anak-anak, kita sekarang masuk ke beda potensial listrik. Beda potensial listrik atau biasa dikenal dengan tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara
Perbedaan potensial listrik antara potensial akhir dengan potensial awal ketika usaha itu berlaku atau dikerjakan kepada suatu muatan. Jadi, energi potensial listrik, beda potensial listrik maksud saya. Jadi, beda potensial listrik adalah selisih antara potensial listrik di titik akhir dengan potensial listrik di titik awal. Contoh, saat ini kita memiliki satu muatan sumber positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian kita punya satu titik di sini yaitu titik A yang berjarak 2,5 kali 10 pangkat min 11 meter, maaf. Kemudian kita mempunyai satu titik B di sini yang berjarak 4,2 kali 10 pangkat min 11 meter. Mohon maaf, ini harusnya min 11 meter. Karena B itu lebih jauh dari A. Ditinjau dari posisinya terhadap muatan sumber. Sekali lagi, posisi B ini adalah 4 kali 2 kali 10 pangkat min 11 meter. Maka, potensial listrik yang dialami atau yang terjadi di titik A itu akan lebih besar dari potensial listrik yang terjadi di titik B. Jadi VA kita masukkan nilainya, muatan sumbernya positif, VA adalah 57,6 volt, sedangkan VB-nya adalah 34,2 volt. Potensial di titik B lebih kecil dari potensial di titik A karena jarak titik B dari muatan sumber lebih jauh daripada jarak titik B dari muatan sumber. Kemudian, apabila kita menghitung beda potensial antara titik A dengan B, di mana B adalah posisi akhir dan A adalah posisi awal, akan berbeda ketika kita menghitung beda potensial antara B dengan A. Jadi kalau kita menghitung beda potensial antara A dengan B, maka B adalah posisi akhir, A-nya posisi awal. Maka delta VAB nilainya min 23,4 volt. Sedangkan beda potensial antara titik B dengan A atau VBA, maka VA, A-nya adalah posisi akhir, B-nya posisi awal, sehingga VBA adalah bernilai plus 23,4 volt. Jadi jika kita menghitung selisih potensial, beda potensial antara A dengan B, maka beda potensialnya bernilai negatif, artinya mengalami penurunan potensialnya. Sedangkan apabila kita menghitung beda potensial antara B dengan A posisi akhir, B posisi awal, maka terjadi peningkatan potensial listrik, makanya dia bernilai positif. Baik anak-anak, mari kita teliti lebih jauh tentang beda potensial listrik. Tadi sudah kita rumuskan bersama bahwa beda potensial listrik adalah selisih potensial akhir dikurangi potensial awal. Apabila kita memiliki satu muatan sumber positif ini, maka di titik A yang merupakan energi awal, posisi awal, karena A itu lebih dekat ke muatan sumber, maka energi potensial listrik di titik A ini menjadi lebih besar dibandingkan posisi B yang jaraknya lebih jauh dari muatan sumber, yaitu tingkat energi akhir, sehingga di titik B ini energinya menjadi lebih kecil. Contoh soal ini yang sudah kita bahas tadi ya. Dua buah muatan listrik A dan B masing-masing berjarak 2,5 kali 10 pangkat min 11 meter dan B-nya 4,2 kali 10 pangkat min 11 meter dari muatan sumber positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Hitung potensial listrik di setiap titik tersebut. Kita masukkan, Q-nya bernilai positif, kita masukkan di VA, kita peroleh potensial listriknya bernilai 57,6 volt. Sedangkan di B, potensial listriknya bernilai 34,2 volt. Dapat kita lihat bersama VB lebih kecil dari VA karena jarak B dari muatan sumber lebih besar daripada jarak A ke muatan sumber. Bagaimana dengan beda potensial antara A ke B? Beda potensial antara A ke B
Berarti B sebagai posisi akhir, A-nya sebagai posisi awal. Kita masukkan angka, kita peroleh delta VAB, B posisi akhir, A posisi awal adalah min 23,4 volt. Artinya, apabila kita menghitung beda potensial antara A dengan B, itu mengalami penurunan potensial, yaitu min, ditandai dengan min, berarti min 23,4 volt. Tetapi jika kita menghitung beda potensial antara B dengan A, berarti A-nya adalah posisi akhir, B-nya posisi awal, maka beda potensialnya bernilai positif, yaitu 23,4 volt. Artinya mengalami kenaikan potensial listrik, karena semakin dekat dengan muatan sumber. Jadi, makna dari hasil perhitungan kita tadi, beda potensial antara A dengan B, berarti B posisi akhir, A posisi awal, kita peroleh min 23,4 volt. Artinya, mohon maaf, artinya potensialnya mengalami penurunan. Sedangkan untuk delta VBA, yaitu beda potensial antara titik B dan A, berarti A posisi akhir, B posisi awal, itu bernilai positif. Sekali lagi mohon maaf, bernilai positif berarti, oh ya Allah, bernilai positif. Maka beda potensial antara titik B dengan A sebagai posisi akhir, itu potensial listriknya mengalami kenaikan. Demikian anak-anak pembahasan tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe atau share video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan tadi. Demikian anak-anak, sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kapasitor. Saya Ibu Dian Mufarida, mohon izin undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.